Reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diuruk-uruk terus akhirnya dibatalkan karo Anies. Nggak akan mungkin lah keluar HGB di atas lautan tanpa kong-kali-kong, tanpa itikat buruk dari aparat yang memprosesnya. Nggak akan mungkin lah keluar SHM tanpa niat jahat dari orang-orang yang diberi otoritas untuk mengurusnya. Maka himbau khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres, notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang ngusutnya. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar, subscribe gratis tidak bayar, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi baik itu biasa, menjadi biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang pagar laut. Ya, pagar laut yang minggu-minggu belakangan ini membuat dunia perisuan di Indonesia meningkat temperaturnya tentang pagar laut ini. Nampaknya isu soal pagar laut ini makin klimaks ke depan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diuruk-uruk terus akhirnya dibatalkan karo Anies, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Kapitalis itu tidak ada titik puasnya. Dia selalu haus, dia selalu dahaga. Bahkan ruang publik laut adalah milik semua masyarakat Indonesia, bahkan milik masyarakat dunia. Itu saja oleh kapitalis mau dirampas, mau dirampok. Segila apa mereka? Sesadis apa mereka? Serakus apa mereka? Luar biasa. Wahai para kapitalis, ingat ini negeri Pancasila. Ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa sila kemanusiaan yang adil dan beradab, cepat atau lambat Anda sedang mengoyak-ngoyak persatuan Indonesia. Dan jika itu yang terjadi, apapun capaian Anda
itu akan hancur lebur. Tentu yang kita amat sayangkan adalah otoritas yang diberi wewenang, yang kita percayai untuk melindungi kita, ternyata menjadi bagian dari problem. Nggak akan mungkinlah keluar HGB di atas lautan tanpa kongkal-lingkong, tanpa itikat buruk dari aparat yang memprosesnya. Nggak akan mungkinlah keluar SHM tanpa niat jahat dari orang-orang yang diberi otoritas untuk mengurusnya. Teman-teman, kita kesal, kita marah betapa kapitalis ini jahat. Dalam rentang panjang isu soal pagar laut di Tangerang ini, terjadi apa yang namanya adu domba. Muncul nelayan murni dan muncul nelayan-nelayan jadi-jadian. Muncul ulama murni, muncul ulama jadi-jadian. Muncul LSM murni, muncul LSM jadi-jadian. Divide et impera di antara sama anak bangsa terjadi. Teman-teman, janganlah kepentingan jangka pendekmu itu membutakan matamu terhadap ancaman besar akan persatuan negeri ini. Ingat, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, mustahil kita akan bisa mempersatukan negeri ini. Jadi teman-temanku yang barangkali lupa dan menggadaikan diri menjadi budak dari kapitalis, menjadi buzzer, mengarang narasi-narasi hoax, narasi-narasi yang sifatnya tidak berdasar hanya demi sesuap nasi, hentikan. Sesuap nasi yang kamu terima saat ini itu menghancurkan masa depan anak cucumu. Hentikan itu. Ada cara-cara beradab, ada cara-cara berharkat yang bisa menghidupimu. Mudah-mudahan ending dari pagar laut ini adalah anti klimaksnya. Pemerintah sadar bahwa ada yang salah dalam mengelola negeri ini. Kembalilah ke jalan yang benar, tegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Masyarakat tidak minta para otoritas berpihak kepada masyarakat. Tidak, yang masyarakat minta adalah jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Jangan lagi ada pengaruh dari rupiah dalam Anda mengambil keputusan. Ingat, setiap rupiah yang sifatnya rasuah itu adalah darah dari masyarakat banyak yang kalian makan. Dan darah itu juga akan menurun ke anak cucu kalian. Jangan ya dek, bahaya itu. Agak emosional memang Bang Kicca di narasi kali ini. Tapi tidak ada niat buruk, apalagi busuk. Ini semata-mata untuk mengungkapkan rasa kesel, rasa cinta besar kepada negeri ini. Jangan sampai negeri ini luluh lantak karena kerakusan para kapitalis dan karena ketidakamanan para penyelenggara negara. Jangan ya dek. Jadi kita salut kepada Kementerian ATR BPN ya, kementeriannya Pak Urison dengan menterinya yang luar biasa terbukanya. Betul-betul Pak Nusron ini memihak pada rakyat. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres. Notarisnya pasti kena juga itu.
Nah, jadi udah gampang usutnya. Usut saja bisa dari dokumennya ATR, kemudian bisa juga dari mulai siapa yang memagari itu, siapa yang membayar, siapa yang nyuruh, duitnya dari siapa, kemudian terkait dengan perusahaan apa. Sudah terang benderang ini, seperti makan siang pakai lampu petromak, terang sekali. Dukungan perintah presiden sudah ada. Presiden itu yang membawahi Polri yang tertinggi. Dukungan politik dari ketua DPR sudah. Dukungan dari Komisi 4 sudah. Dukungan dari Kementerian ATR sudah. Dukungan rakyat sudah. Dukungan peraturan perundang-undangan sudah. Nah, kalau masih tidak juga dilakukan, berarti ada suatu kekuatan yang bisa menggeser dukungan-dukungan tersebut. Kekuatan apa itu aku tak tahu. Ya, kita contoh saja Kementerian ATR BPN ya. Berani, dia nggak pakai senjata. Dia tidak bisa nangkap, tapi dia berani. Lah malulah institusi yang diberi kewenangan oleh rakyat melalui undang-undang boleh menangkap, punya senjata api, boleh segala macam melakukan upaya paksa, tapi diam saja. Nah, inilah yang harus kita ungkap ini. Mengapa diam saja gitu kan? Presiden sudah perintahkan. DPR setelah memberikan dukungan politik full, rakyat langsung nelayan puluhan bahkan ratusan ribu. Kemudian semua kekuatan ormas mendukung gitu. Tapi masih nggak bergerak juga. Atau masih nunggu hari Jumat Pon, Jumat Kliwon gitu, ada hitungannya. Tapi mudah-mudahan saya tetap positif thinking ya, khususnya kepada institusi di mana saya dibesarkan. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol di sini bersama Pak Urison, diarahkan Mbak Sylvia, ini mereka sudah manggil, gitu. sudah meriksa dan menggunakan dokumen-dokumen akurat dari ATR BPN. Maka himbau khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Maka himbau khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan.